menerima bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini bertemakan melangkah menuju kemenangan. Ya, melangkah menuju kemenangan. Mari kita buka bersama di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga kita bacanya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 kita akan membacanya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari sejenak kita mau sama-sama berdiri. 3 ayat ini kita akan membacanya bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang tersedar itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Katakan. Sudah dikasih Tuhan, perjalanan iman kekristenan kita itu bagaikan ada sebuah gelanggang pertandingan atau perlombaan, di mana di dalamnya memerlukan sebuah perjuangan yang keras dan serius untuk kita bisa mencapai kepada sebuah kemenangan. Sebagaimana tema kita pada pagi ini, yaitu melangkah menuju kemenangan. Dalam langkah perjuangan perlombaan iman kita ini, kita perlu sungguh-sungguh, saya katakan tadi, berupaya, berjuang, dan terus dengan serius untuk mencapai sebuah kemenangan. Sebabnya mana? Berbagai hal yang bisa merintangi langkah kita menuju kemenangan itu harus kita singkirkan atau lepaskan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam mana perjuangan iman kita, marilah kita setia dikasih Tuhan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada banyak hal yang bisa merintangi langkah kita menuju kemenangan. Ada berbagai macam beban dan dosa yang bisa merintangi kita. Mungkin ada beban kekhawatiran, beban keraguan akan janji Tuhan. Ada berbagai macam beban yang lain. Kita sedang melangkah, tapi masih ada beban kedengkian, ada kebencian, itu bisa merintangi kita untuk kita bisa melangkah menuju kepada sebuah kemenangan itu. Mungkin ada dosa, berbagai macam dosa, keinginan, daging dan nafsu, itu suruh tinggalkan, tanggalkan, dan mari kita mau berlomba dengan tekun, dikatakan, untuk mencapai
sebuah kemenangan itu. Tekun di dalam bahasa aslinya seperti yang dikasih oleh Tuhan yaitu hupomone, artinya kesabaran dan ketabahan. Mari kita berjuang dengan tekun, dengan apa? Dengan penuh kesabaran dan ketabahan untuk melangkah menuju kepada kemenangan dalam perjuangan kita. Bahkan kita bisa melihat di dalam perjuangan iman juga kita perlu biasa terus memandang kepada Yesus. Ayat yang kedua dikatakan, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengambilkan kehinaan terpikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam perjuangan iman kita, mari kita berjuang dengan tekun dan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kita tinggalkan beban dosa ditangi kita. Dan kita berjuang dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Dalam perjuangan ini kita berjuang dengan tekun dan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena yang pertama, dengan kita memandang kepada Yesus, kita boleh diajar akan keteladanan, kesabaran, ketabahan, ya, dan penyerahan Yesus dalam segala hal yang Dia harus tanggung pada waktu itu. Dengan pada Yesus kita belajar keteladanan Yesus di tengah-tengah perjuangan iman kita. Dia yang menanggung sesuatunya dengan kesabaran, ketabahan, penyerahan. Kita belajar dalam perjuangan iman kita dalam hidup ini hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Di dalam suratan 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23 kita lihat di sana. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuklah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan itu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dalam dunia ini harus mengalami berbagai macam keadaan, menderita, dihina, dianiaya, dicaci maki, Alkitab mencatat Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kasih Tuhan dapat dikatakan di sana, Ia menyerahkan sebagian kasih Tuhan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia berikan sebuah teladan bagi kita di tengah-tengah perjalanan iman kita, untuk kita boleh melangkah di kemenangan. Ya, kita terus memandang Yesus, ikuti teladan Yesus, menghadapi sesuatunya dengan penuh kesabaran, dengan ketabahan, penyerahan sepenuhnya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mungkin hari-hari ini saudaraku sekalian,
langkah perjuangan imanmu sedang dihadapkan banyak berbagai macam keadaan. Kau dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidupmu, tantangan, mungkin ada hinaan, caci maki karena kau sebagai umat Tuhan. Saudara, tetap terima hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan. Dengan kepada Tuhan kita nggak perlu balas. Ketika kita sedang mungkin dicaci maki, ya, kita mungkin sedang diolok, kita mungkin sedang disakiti, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dialah semuanya kasih Tuhan yang akan mengadakan pembalasan itu, bukan kita. Mari kita hadap waktunya kita dengan penuh kesabaran, ketabahan dan penyerahan kepada Tuhan. Yesus pun kita bersama. Ketika dia disalibkan juga, sebelum dia hembuskan nafas terakhir, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dia melepaskan pengampunan. Dia terima sesuatunya dengan kesabaran, ketabahan dan penyerahan. Saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, apa yang kau harus alami hari ini, hadap tetap dengan penuh ketekunan kepada Tuhan dalam langkah perjuangan iman. Hadap dengan penuh kesabaran, ketabahan dan penyerahan, karena kita saya percaya dengan tetap dapat tabah dengan sesuatunya, menghentak langkah perjuangan imanmu menuju kepada sebuah kebenaran. Aku yang dikasih Tuhan, mari jangan kita balas dengan kejahatan. Dan saat sesuatunya kepada Tuhan, karena dialah yang akan melakukan pembalasan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-19. Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sering menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman. Pembalasan itu adalah hak Tuhan kepada kita. Bagian kita adalah menerima sesuatunya itu. Apapun kita alami sebagai umat Tuhan, dengan berbagai macam penderitaan, berbagai macam hal yang sekarang mungkin menyakitkan hati kita. Bagian kita terima sesuatunya dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagian Tuhanlah, hak Tuhanlah yang akan mengatakan pembalasan dan katakan semuanya kasih Tuhan. Pembalasan itu adalah hak. Apa yang akan untuk pembalasan firman Tuhan. Saudara, dengan mata yang tertuju pada Tuhan, kita akan dapat melihat dan belajar teladan Tuhan Yesus Kristus dalam segala macam penderitaan dan boleh hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan dan penyerahan diri kepada Allah di surga. Yang kedua, mengapa dikatakan kita menghadapi daripada perlombaan iman ini dengan mata tertuju kepada Yesus? Supaya apa? Dengan mata tertuju pada Yesus kita pun boleh belajar keteladanan akan kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapaknya. Ada satu kerendahan diri Yesus, ketaatan diri Yesus sebagai manusia bernyawa itu kepada Bapaknya. Saudara, mari kita pun belajar dalam perjalanan iman kita. Dan kita melangkah menuju kebenaran itu belajar tentang Yesus dalam kerendahan dan ketaatan kita kepada Dia. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8, di sana ada tertulis. Surat Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Berbunyi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada Yesus yang penuh kerendahan dan ketaatan kepada Allah, di tengah-tengah berbagai macam hal, menerima dalam segala kerendahannya, kita taat melakukan segala kehendak Bapa-Nya. Sekarang punya kasih Tuhan dan Tuhan mau dan langkah perjuangan iman kita. Mari kita melangkah tapi penuh kerendahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Artinya dalam melangkah menuju kemenangan, jangan kita berjalan dalam kehendak kemauan diri kita sendiri, tapi berjalan dalam kehendak Allah, tetap bersetia perintahnya, kerjakan sesuatunya itu dengan penuh ketaatan. Saudaraku, karena ini yang akan membawa saudara membawa langkah kita menuju kemenangan. Kita berjalan dalam kehendak-Nya, di dalam kemauan kita Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Setiap langkah kita mau sungguh-sungguh melakukan seturut akan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita berjalan dalam kehendak diri kita, maka langkahmu tidak akan sampai pada sebuah kemenangan. Tapi ketika kau berjalan menurut langkah, maka kau berjalan menurut ada kehendak Tuhan. Kau tetap melangkah dengan ketaatanmu kepada Tuhan yang telah memanggil kita, berjalan seturut akan firman-Nya. Sebab itu langkahmu inilah langkah iman yang akan menuju kepada sebuah kemenangan. Sebabnya lepaskan beban, bahkan kehendak diri sendiri, kemauan diri sendiri, karena kita dengan iman kita melangkah seturut akan kehendak Tuhan, berjalan seturut kehendak Tuhan, tetap mentaati setiap perintah-Nya. Karena Yesus Kristus, Dia merendahkan dirinya sebagai seorang manusia, bahkan taat sampai mati. Mari kita mau ikuti kehendak Tuhan, taat kepada Dia sampai akhir kehidupan. Ketika berjalan dalam kehendak-Nya, dalam ketaatan kepada Tuhan, langkahmu adalah langkah yang menuju kepada sebuah kemenangan. Sudah, sebabnya mari hidup kita yang ada akhir-akhir ini, dan kita mau hidup dalam kehendak kita, dalam ketinggian hati kita, tak hidup dalam sebuah kerendahan dan ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus siap kerjakan dengan sepenuh hati. Di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, dikatakan demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Langkah-langkah hidup kita hari ini, jangan kita melangkah menurut kehendak kita, langkah-langkah menurut kehendak dari Tuhan. Taat kepada Dia yang telah memanggilmu, supaya apa? Langkah hidupmu, langkah yang membangun kepada sebuah kemenangan. Sebabnya mengapa kita berlomba dengan banyak kepada Yesus? Sebab kita bisa ikuti teladannya. Yang pertama kesabaran, ketabahan dan penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua keteladanan, kerendahan dan ketaatan kepada Allah. Mari kita berjalan melangkah dengan ketaatan kita
dengan kita langkah dalam sebuah kerendahan, hidup kita ke depannya berjalan seturut akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, terus melangkah dalam perjalanan iman memandang kepada Yesus, sebab apa? Dialah sumber kekuatan kita. Dan kita memandang Yesus di sana, kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan ketika dia ada dalam dunia ini. Dan itu juga memberi kepada kita sebuah keteladanan, kekuatan kepada kita. Yesus pun akan memampukan kita melangkah di tengah-tengah berbagai macam hal yang harus kita lihat. Dia Tuhan sumber kekuatan kita, yang kita akan memberi kekuatan saudara dan saya untuk bisa melewati setiap perkara. Kita bisa melangkah sampai langkah akhir kehidupan kita di dalam kemenangan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai ke 11. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai ke 11. Berbunyi demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita lihat, Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kuasanya akan diberikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Dalam perjuangan iman kita untuk apa? Memberikan kepada kita sebuah kekuatan, meneguhkan iman kita, mengokohkan kita dalam perjuangan ini, sehingga kita bisa bertahan sampai akhir kehidupan. Sebabnya di dalam perjalanan perlombaan iman ini, mata kita tertuju kepada Yesus. Saudaraku, Dialah sumber kekuatan kita, yang dalam kuasa-Nya, kasih-Nya akan memandang kita melewati setiap bagian persoalan hidup apapun yang kadang-kadang ingin melemahkan kita, yang kadang-kadang ingin menjatuhkan kita. Saudaraku, kemarin Dia, maka sesungguhnya kita bisa menikmati satu kekuatan jabar Tuhan untuk dapat membawa kita sanggup melihat segala keadaan apapun. Dan kalau sudah membaca dalam Ibrani 12 bagian yang ketiga, kita kembali ke dalam pasal Ibrani pasal 12 yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari kita, tapi di teladannya yang dia buat kita jadi lemah dan putus asa. Dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita yang tetap boleh menopang kita, memampukan kita dan perjuangan iman kita untuk melihat berbagai macam persoalan hidup. Kemampuan kita sendiri tidak akan mampu dan sanggup mengatai segala sesuatu yang harus kita hadapi. Dan dengan mata iman yang tertuju pada Yesus, sumber kekuatan kita, Dia tetap mampukan kita. Kita nggak bisa keadaan apapun, dan katakan, dan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada dunia kekal akan apa? Melengkapi. Bahkan dilengkapi dengan kuasa rohnya, dengan kuasa kudus, engkau akan dimampukan menghadapi segala macam keadaan, bahkan meneguhkan, mengambilkan, mengokohkan kamu. Sekolah yang luar biasa kepada kerja dari kita, kuasanya diberikan untuk meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita, sehingga langkah tak tergoyahkan, tetapi melangkah sampai kepada kemenangan. Rasul Paulus dalam perjalanan imannya ada banyak yang terjadi, dan dia lupakan Tuhan. Dia katakan Filipi 13,
segala perkara kami dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan Tuhan. Saudara, Tuhan sumber kekuatan kita. Apapun Tuhan kami hari ini, arahkan pandangan mata iman Yesus. Dia sumber kekuatan kita yang tetap akan senantiasa memberi kekuatan pada saya dan saudara di tengah berbagai macam hal hidup apapun, dan Dialah yang boleh telah memberikan bagi kita kemampuan tetap bisa bertahan melangkah sampai kepada hidup kita, melangkah sampai kepada sebuah kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengucapkan